Definisi tentang peningkatan mutu pelayanan. Peningkatan mutu pelayanan adalah derajat memberikan pelayanan secara efisien dan efektif sesuai standar profesi. Standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh sesuai kebutuhan pasien, memanfaatkan teknologi tepat guna dan hasil penelitian dalam pengembangan pelayanan kesehatan atau keperawatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Poin apa saja yang dinilai dalam mutu pelayanan? Terdapat 6 indikator tujuan utama kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, keselamatan pasien atau patient safety, yang meliputi angka infeksi nosokomial, angka kejadian pasien jatuh atau kecelakaan, dekubitus, kesalahan dalam pemberian obat, dan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Yang kedua, pengelolaan nyeri dan kenyamanan. Yang ketiga, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Yang keempat, perawatan diri. Yang kelima, kecemasan pasien. Dan yang keenam, perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan pasien. Keselamatan pasien atau patient safety merupakan suatu variabel untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama, kejadian dekubitus. Luka tekan atau pressure ulcer atau dekubitus merupakan masalah serius yang sering terjadi pada pasien yang mengalami gangguan mobilitas, seperti pasien stroke, cedera tulang belakang, atau penyakit degeneratif. Adanya dekubitus yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan masa perawatan pasien menjadi panjang dan peningkatan biaya rumah sakit. Untuk menilai apakah pasien memiliki resiko mengalami dekubitus atau tidak, maka bisa digunakan rumus skala Norton. Selanjutnya, hasil tersebut akan dimasukkan dalam formula berikut untuk menilai standar mutu pelayanan kejadian flebitis. Kejadian flebitis. Flebitis didefinisikan sebagai peradangan akut lapisan internal vena yang ditandai oleh rasa sakit dan nyeri di sepanjang vena, kemerahan, bengkak, dan hangat, serta dapat dirasakan di sekitar daerah penusukan. Flebitis adalah komplikasi yang sering dikaitkan dengan terapi IV. Untuk menilai angka kejadian flebitis, kita dapat menggunakan skor VIP sebagai instrumennya. Selanjutnya, hasil tersebut akan dimasukkan dalam formula berikut untuk menilai standar mutu pelayanan kejadian flebitis. Kejadian pasien jatuh. Pasien dikategorikan beresiko jatuh apabila mempunyai satu atau lebih faktor beresiko jatuh. Untuk menilai apakah pasien beresiko jatuh, dapat menggunakan skor skala Morse-Vail. Untuk menilai angka kejadian pasien jatuh, kita dapat menggunakan data kejadian pasien jatuh dan pasien yang beresiko jatuh dengan menggunakan formula berikut.
Kesalahan pemberian obat oleh perawat. Cara untuk mengetahui presentase nyeri dan kenyamanan pada pasien adalah: pertama, menanyakan kepada pasien tentang berapa angka yang diberikan untuk menggambarkan rasa nyeri yang saat ini dirasakan. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang skala nyeri yang diberikan. 0 sama dengan tidak nyeri, 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-10 nyeri berat atau tidak mampu melakukan aktivitas. Yang ketiga, tim bekerja sama dengan pasien dan keluarga untuk menentukan intervensi yang tepat dalam menanggapi skala nyeri yang dirasakan. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien membandingkan dengan apa yang dirasakan. Kepuasan pasien adalah indikator pertama dari standar suatu rumah sakit dan merupakan suatu ukuran mutu pelayanan. Kepuasan pasien yang rendah akan berdampak terhadap jumlah kunjungan yang akan mempengaruhi profitabilitas rumah sakit, sedangkan sikap karyawan terhadap pasien juga akan berdampak terhadap kepuasan pasien, di mana kebutuhan pasien dari waktu ke waktu akan meningkat. Begitu pula tuntutan pelayanan yang diberikan. Perawatan diri. Angka tidak terpenuhinya kebutuhan mandi, berpakaian, dan eliminasi yang disebabkan oleh keterbatasan diri. Terdapat 6 aktivitas yang diperhatikan dalam perawatan diri, termasuk makan, BAK-BAB, mengenakan pakaian, pergi ke toilet, berpindah, dan mandi. Untuk menilai apakah pasien mampu melakukan perawatan diri, terdapat 6 kategori, yaitu: setelah diketahui hasilnya, maka untuk mengetahui angka perawatan diri pasien di rumah sakit, dapat menggunakan formula berikut. Kecemasan pasien. Kecemasan merupakan reaksi pertama yang muncul atau dirasakan oleh pasien dan keluarganya di saat pasien harus dirawat mendadak atau tanpa terencana begitu mulai masuk rumah sakit. Kecemasan akan terus menyertai pasien dan keluarganya dalam setiap tindakan perawatan terhadap penyakit yang diderita pasien. Cemas adalah emosi dan merupakan pengalaman subjektif individual, mempunyai kekuatan tersendiri dan sulit diobservasi secara langsung. Untuk menilai apakah pasien memiliki tingkat kecemasan, yaitu dengan menggunakan skala kecemasan diri Jung Self. Setelah diketahui hasilnya, maka untuk mengetahui angka kecemasan pasien di rumah sakit, dapat menggunakan formula berikut. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Jadi,
Pengetahuan ini diperoleh dari aktivitas panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, dan indera perasa. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Untuk menilai pengetahuan pasien, dapat menggunakan instrumen sebagai berikut. Setelah diketahui hasilnya, maka untuk mengetahui angka pengetahuan pasien di rumah sakit, dapat menggunakan formula berikut.